Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Metode Numerik dengan dosen pembimbing Ibu Mirtafira SPD MSc, di sini kami akan membahas mengenai deret Taylor dan deret Maclaurin. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Estiani, yang kedua ada Sinar Utari, yang ketiga ada Amoria Mahdalena. Selanjutnya ada Dinita Mubianti, lalu ada Distia Hairani Saputri, dan yang keenam ada saya sendiri, Siti Nurfitri. Nah, topik pembahasan kami pada kali ini ada 5. Yang pertama yaitu deret Taylor dan contoh soal. Yang kedua ada deret Taylor terpotong dan contoh soal. Yang ketiga ada deret Maclaurin dan contoh soal. Yang keempat ada deret Maclaurin terpotong dan contoh soal. Dan yang kelima mengenai kapan deret Taylor dikatakan deret Maclaurin. Di sini saya Estiani akan menjelaskan tentang deret Taylor. Seperti yang kita ketahui, deret Taylor dari sebuah fungsi real atau fungsi kompleks, fx yang terdiferensialkan tak hingga dalam sebuah pemetaan sebuah bilangan real atau kompleks x mendekati 0 adalah deret pangkat, yang mana rumusnya fx sama dengan fx mendekati 0 ditambah f aksen dikali x mendekati 0 per 1 faktorial dikali x kurang x mendekati 0 ditambah f double aksen dikali x mendekati 0 per 2 faktorial dikali x dikurang x mendekati 0 kuadrat ditambah f triple aksen dikali x mendekati 0 per 3 faktorial dikali x dikurang x mendekati 0 pangkat 3 ditambah titik-titik, yang dalam bentuk lebih ringkas dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu sigma tak hingga di mana n sama dengan 0, f pangkat n dikali x mendekati 0 per n faktorial dikali x dikurang x mendekati 0 pangkat n, dengan n faktorial melambangkan faktorial n dan f pangkat n x mendekati 0 melambangkan nilai dari turunan ke n, dan f pada titik A turunan ke 0 dari f didefinisikan sebagai f itu sendiri, dan 0 faktorial didefinisikan sebagai 1. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal deret Taylor. Yang pertama, carilah nilai F5. Jika diberikan F3 sama dengan 120, F aksen 3 sama dengan 75, F double aksen 3 sama dengan 33, dan F triple aksen 3 sama dengan 3. Dan semua tongkat tinggi dari Fx pada X0 sama dengan 3 adalah 0. Penyelesaian pertama yang harus kita lakukan telah diketahui X sama dengan 5, di mana X0-nya adalah 3. Lalu kita masukkan ke rumus H, di mana X dikurang X0 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi dapat dinyatakan deret Taylor tersebut adalah Fx sama dengan F kali X0 ditambah F aksen dikali X0 kali H ditambah F double aksen dikali X0 dikali H kuadrat per 2 faktorial ditambah F triple aksen di X0 dikali H pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan deret Taylor dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 5, di mana x0-nya sama dengan 3. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat persamaan tersebut dan kita gantikan x-nya menjadi 3 dan hasilnya 13. Lalu turunan pertama dari persamaan tersebut adalah 3x kuadrat dikurang 3 dan hasilnya 24. Turunan kedua hasilnya 6x dan hasil perkalian 6 dikali 3 adalah 18. Turunan ketiga adalah 6. Turunan keempat adalah 0.
Lalu seperti yang teman saya jelaskan, kita masukkan ke rumus yang telah teman saya jelaskan, yaitu fx sama dengan f kali x0 ditambah f aksen x0 per 1 faktorial dikali x kurang x0 ditambah f double aksen x0 per 2 faktorial dikali x kurang x0 kuadrat ditambah f pangkat 3 x0 per 3 faktorial dikali x kurang x0 pangkat 3 ditambah f4 kali 4 per 4 faktorial dikali x kurang a pangkat 4. Lalu kita ubah x0-nya kita substitusikan menjadi 3. Dapatlah hasilnya fx sama dengan f kali 3 f3 ditambah f aksen 3 per 1 faktorial dikali x kurang x0 ditambah f double aksen 3 per 2 faktorial dikali x kurang x0 pangkat 2 ditambah f3 kali 3 per 3 faktorial dikali x kurang x0 pangkat 3 ditambah f4 kali 3 per 3 faktorial dikali x kurang x0 pangkat 4. Lalu dapatlah hasil dan kita gantikan juga x kurang x0 itu kita gantikan jadi x kurang x3. Dan dapatlah hasil fx sama dengan 13 tambah 24 per 1 faktorial dikali x kurang 3 ditambah 18 per 2 faktorial dikali x kurang 3 kuadrat ditambah 6 per 3 faktorial dikali x kurang 3 ditambah 0 per 3 faktorial dikali x kurang 3 per x kurang 3 pangkat 4. Lalu dapatlah hasil dari 13 fx sama dengan 13 ditambah 24 karena 24 per 1 faktorial sama dengan 24 dikali x kurang 3 ditambah 18 faktorial dibagi 2 adalah 9 dikali dengan x kuadrat kurang 6x tambah 9 ditambah x pangkat 3 kurang 9x kuadrat ditambah 27x kurang 27 tambah 0. Lalu kita sesuaikan terlebih dahulu, lalu kita dapatkan hasilnya fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 5, dimana x pangkat 3 ini kita dapatkan dari sini, lalu 3x ini kita dapatkan dari 24x dikurang 56x ditambah 27x, dan min 5 kita dapat dari min 72 ditambah 81 ditambah dikurang 27. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya Distia. Di sini saya akan membahas deret Taylor terpotong. Dikatakan deret Taylor terpotong karena deret ini dibatasi sampai suku orde ke n, atau dengan kata lain deret Taylor terpotong disebut juga deret Taylor terbatas, karena sudah tidak ada lagi deret yang panjangnya tak berhingga. Nah, untuk rumus deret Taylor terpotong itu hampir sama dengan rumus deret Taylor yang dibahas oleh rekan saya Estiani. Namun yang membedakan di sini ditambah dengan Rnx. Dengan Rnx sama dengan f pangkat n tambah 1 per n tambah 1 faktorial dikali x kurang x0 dipangkatkan n tambah 1 dikali c, dengan c lebih besar dari x0 dan lebih kecil dari x. Nah, Rnx ini disebut galat atau sisa. Nah, kemudian kita akan membahas contoh soal deret Taylor terpotong. Di sini terdapat kasus, tentukan deret Taylor terpotong dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x tambah 5 yang dihampiri dengan deret Taylor orde ketiga di sekitar x0 sama dengan 3. Nah, soal ini sudah dibahas oleh rekan saya Sinar Utari, namun yang membedakan di sini dibatasi hingga orde ketiga. Maka dari itu soal ini disebut soal deret Taylor terpotong. Nah, untuk penyelesaiannya kita tentukan turunan dari fungsi yang diketahui pada soal dengan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x tambah 5. Kemudian kita substitusikan nilai x0 sama dengan 3 ke dalam fungsi tersebut. Maka kita peroleh f3 sama dengan 3 pangkat 3 kurang 9 tambah 5 sama dengan 13.
Kemudian kita cari turunan pertama dari fungsi tersebut, kita peroleh 3x pangkat 2 kurang 3. Lalu kita substitusikan nilai x0 sama dengan 3, maka kita peroleh nilai dari turunan pertama sama dengan 24. Kemudian kita cari turunan keduanya sama dengan 6x. Lalu kita substitusikan nilai x0 sama dengan 3, maka kita peroleh nilai dari turunan keduanya sama dengan 18. Kemudian kita cari turunan ketiga sama dengan 6. Nah, di sini hanya sampai turunan ketiga saja karena dibatasi hanya orde ketiga. Kemudian nilai dari turunan ketiga sama dengan 6. Nah, di sini kita menggunakan rumus deret Taylor terpotong. Kemudian kita substitusikan nilai x0 sama dengan 3 ke dalam rumus tersebut. Maka kita peroleh fx sama dengan f3 ditambah f aksen 3 per 1 faktorial dikali x kurang 3 ditambah f double aksen 3 per 2 faktorial dikali x kurang 3 dipangkatkan 2 ditambah f triple 3 per 3 faktorial dikali x kurang 3 dipangkatkan 3 ditambah r3x. Nah, di sini r3x karena hanya sampai orde ketiga. Kemudian kita substitusikan nilai turunan-turunan ini, maka kita peroleh di sini fx sama dengan 13 ditambah turunan pertamanya adalah 24 per 1 faktorial dikali x kurang 3 ditambah turunan keduanya adalah 18, maka di sini 18 per 2 faktorial dikali x kurang 3 dipangkatkan 2 ditambah nilai dari turunan ketiganya adalah 6, maka di sini 6 per 3 faktorial dikali x kurang 3 dipangkatkan 3 ditambah r3x. Nah, kemudian kita jabarkan di sini menjadi fx sama dengan 13 ditambah 24 per 1, 24 dikali x kurang 3 ditambah 18 per 2, 9 dikali x kuadrat kurang 6x ditambah 9 ditambah 6 per 6, 1 dikali x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 27x dikurang 27 ditambah r3x. Lalu kita kalikan ke dalam, maka kita peroleh fx sama dengan 13 ditambah 24x dikurang 72 ditambah 9x kuadrat kurang 56 ditambah 81 ditambah x pangkat 3 kurang 9x kuadrat ditambah 27x kurang 27 ditambah r3x. Kemudian kita peroleh hasil akhirnya di sini, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 5 ditambah r3x. Dengan r3x sama dengan f pangkat n tambah 1, berarti f pangkat 3 tambah 1, f pangkat 4 per n tambah 1 faktorial berarti 3 tambah 1 faktorial sama dengan 4 faktorial dikali x kurang 3 dikali c. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya Amaria Madalena dengan NIM 19038420238. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kita selanjutnya, yaitu deret maklorin. Nah, jadi deret maklorin ini bisa juga disebut dengan deret Taylor baku, di mana deret maklorin merupakan kasus khusus dari deret Taylor dengan fungsi yang diekspansi di sekitar A sama dengan 0. Jadi, deret tersebut dikatakan deret maklorin jika A-nya sama dengan 0 atau deret Taylor dengan X di sekitar 0. Nah, maksudnya gimana? Tadi kan kita sudah melihat formula dari deret Taylor yang sudah dijelaskan oleh rekan kita yaitu ST. Nah, seperti ini formula dari deret Taylor di mana fx sama dengan fx0 ditambah f aksen x0 per 1 faktorial dikali x dikurang x0 ditambah f aksen f double aksen x0 per 2 faktorial dikali x dikurang x0 pangkat 2 ditambah f
triple aksen x0 per 3 faktorial dikali x dikurang x0 pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, tadi dikatakan deret Maclaurin apabila A-nya sama dengan 0. Nah, jadi di sini x0 itu kita ganti dengan A gitu ya. Jadi x0 itu sama dengan 0 gitu. A sama dengan 0. Jadi x0 itu adalah 0 ditambah nah, jadi x0 ini tuh kan jadinya 0. Nah, x ini x0-nya jadi 0 ditambah f aksen x0-nya juga jadi 0 per 1 faktorial dikali x dikurang x0 jadi 0. Berarti nanti kalau misalnya jadi 0, x dikurang 0 ya berarti x gitu ya. Terus ditambah f double aksen x0 ini kita ubah jadi 0 per 2 faktorial dikali x dikurang 0 berarti di sini. Jadi x dikurang 0 x pangkat 2 ditambah f triple aksen dikali 0 per 3 faktorial dikali x dikurang 0. Berarti sisanya x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, setelah tadi kita ganti x0-nya itu menjadi 0, maka kita perolehlah deret Maclaurin-nya sebagai berikut. Jadi f0 ditambah f aksen 0x tadi kan ditambah f double aksen dikali 0 per 2 faktorial dikali x pangkat 2 ditambah f triple aksen dikali 0 per 3 faktorial dikali x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, kalau deret ini kita persingkat akan berbentuk seperti ini, di mana fx sama dengan n dari 0, di mana n itu dari 0 sampai tak hingga, di mana nanti koefisien kita peroleh lewat turunan ke n dari f di titik 0 dibagi dengan n faktorial dikali x pangkat n. Nah, jadi ini turunan ke n dari f di titik 0 per n faktorial inilah yang akan menjadi koefisien dari x pangkat n. Nah, ini tadi bentuk deret Maclaurin ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal deret Maclaurin. Nah, di sini soalnya adalah tentukan deret Maclaurin untuk fx sama dengan cos x. Nah, jadi berdasarkan deret Maclaurin untuk fungsi fx dapat dihampiri sebagai deret tadi f0 ditambah f aksen 0x ditambah turunan kedua pada saat x-nya itu sama dengan 0 dibagi 2 faktorial kemudian dikali x pangkat 2 tambah nilai turunan ketiganya pada saat x-nya sama dengan 0 per atau dibagi 3 faktorial dikali x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Jadi untuk menjabarkan fungsi fx sama dengan cos x menggunakan deret Maclaurin, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu turunan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya dari cos x. Maka untuk turunan pertamanya adalah min sin x, turunan keduanya adalah min cos x, kemudian turunan ketiganya adalah sin x. Kita lanjutkan, turunan keempatnya itu adalah berarti berulang lagi dari atas ya, cos x, kemudian turunan kelimanya menjadi min sin x, turunan keenamnya berarti min cos x. Sehingga dari fungsi ini ketika x-nya itu sama dengan 0, maka kita peroleh f0 sama dengan cos x sama dengan 1. Kemudian f aksen 0 sama dengan min sin x sama dengan 0. Kemudian nilai turunan kedua pada saat x-nya sama dengan 0 sama dengan min cos x kita peroleh min 1. Kemudian nilai turunan ketiga pada saat x-nya sama dengan 0 untuk sin x itu kita peroleh 0. Kemudian kita lanjutkan untuk nilai turunan keempat pada saat x-nya sama dengan 0
sama dengan cos 0, kita dapatkan 1. Kemudian untuk turunan kelimanya pada saat nilai turunan kelima pada saat X-nya sama dengan 0, sama dengan cos 0 ya, tadi cos 0 berarti adalah negatif 1. Kemudian nilai turunan ke-6 pada saat X-nya sama dengan 0, sama dengan cos 0 adalah negatif 1. Sehingga kita peroleh penjabaran dari cos X sama dengan 1 ini kita peroleh dari ini, F0. Nilai F0 tadi kita peroleh adalah 1. Jadi kita masukkan 1, kemudian ditambah F aksen 0 yang kita peroleh 0. Berarti 0 dikali X di sini ya. Kalau dari bentuk formulanya dikali X, kemudian ditambah F double aksen 0-nya itu kita peroleh min 1. Jadi min 1 per 2 faktorial dikali X pangkat 2 seperti ini ya. Min 1 per 2 faktorial dikali X pangkat 2 ditambah nilai turunan ketiga pada saat X-nya sama dengan 0 itu kita peroleh tadi 0. Jadi kita masukkan nilai 0-nya per 3 faktorial dikali X pangkat 3 ditambah. Nah, untuk nilai turunan keempat pada saat X-nya sama dengan 0 itu kita tadi peroleh yaitu 1 ya. Jadi kita masukkan nilai 1, kemudian per 4 faktorial dikali X pangkat 4 ditambah turunan kelima pada saat X-nya sama dengan 0. Tadi kita peroleh adalah 0 ya, 0. Berarti kita masukkan nilai 0 per 5 faktorial dikali X pangkat 5 ditambah untuk turunan ke-6-nya kita peroleh tadi negatif 1 ya. Berarti negatif 1 kita tambahkan ke sini, negatif 1 per 6 faktorial dikali X pangkat 6 ditambah dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya itu kita selesaikan deret ini ya. Jadi di sini 1 kita turunkan, kemudian di sini 0 dikali X. Berarti 0. 0, berarti kita nggak usah tuliskan lagi di sini. Nah, udah habis. Kemudian lanjut, min 1 per 2 faktorial dikali X pangkat 2. Berarti X pangkat 2-nya ini dikali min 1. Dapatlah min X pangkat 2 per 2 faktorial. Nih, min X pangkat 2 per 2 faktorial. Kemudian lanjut lagi, 0. Kalau kita kalikan dengan X pangkat 3 ya, itu akan menjadi 0. Jadi kalau 0 per 3 faktorial berarti hasilnya 0. Jadi kita tidak perlu tuliskan. Kemudian lanjut di sini X pangkat 4. 1 dikali X pangkat 4 kita perolehlah positif X pangkat 4 per 4 faktorial. Ya, di sini kita letak positif X pangkat 4 per 4 faktorial. Kemudian 0 kita kalikan ke X pangkat 5 menjadi 0. 0 per 5 faktorial ya tetap 0 berarti ya. Hasilnya 0. Jadi kita tidak perlu tuliskan. Lanjut, di sini negatif 1 dikali X pangkat 6. Berarti kan kita peroleh negatif X pangkat 6 per 6 faktorial. Nah, negatif X pangkat 6 per 6 faktorial. Nah, kita perolehlah deret Maclaurin ya. Kita peroleh bentuk deret Maclaurin untuk Fx sama dengan cos X-nya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan penjelasan saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal kedua tentang deret Maclaurin. Nah, soalnya sebagai berikut. Carilah deret Maclaurin untuk Fx sama dengan 2 ditambah X per 1 dikurang X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan 3 cara. Nah, cara pertama, dengan menggunakan rumus deret Maclaurin seperti biasanya. Dengan langkah pertama, kita masukkan nilai X, yaitu sama dengan 0, karena ini merupakan deret Maclaurin, maka diperoleh, kita masukkan nilai X-nya 2 ditambah 0 per 1 dikurang 0. Nah, diperoleh sama dengan F0 sama dengan 2. Lalu kita turunkan fungsi Fx sama dengan 2 ditambah X per 1 dikurang 1. Nah, hasil turunan pertamanya kita peroleh, setelah diolah kita peroleh 3 dikali 1 dikurang X pangkat minus 2. Setelah kita dapat
nilai dari turunan pertamanya, kita juga harus mencari. Jika kita memasukkan X sama dengan 0, maka berarti F akse 0-nya sama dengan 3. Kita masukkan, diperoleh nilainya 3. Begitu juga seterusnya jika kita menurunkan menjadi turunan kedua, ketiga, sampai keempat. Kita peroleh turunan keduanya 6, lalu turunan ketiganya 18, turunan keempatnya 72. Nah, setelah kita dapat nilai dari 4 turunan dari fungsi f(x) sama dengan 2 ditambah x per 1 dikurang x, nah kita gunakan rumus dari deret Maclaurin yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu f0 per 0 faktorial ditambah turunan pertama 0 per 1 faktorial dikali x ditambah turunan kedua 0 per 2 faktorial dikali x kuadrat ditambah turunan ketiga 0 per 3 faktorial dikali x pangkat 3 ditambah turunan keempat 0 per 4 faktorial dikali x pangkat 4 dan seterusnya. Nah, kita masukkan nilai dari setiap yang diketahui diperoleh 2 ditambah 3x ditambah 6 per 2x kuadrat ditambah 18 per 6 dikali x pangkat 3 ditambah 72 per 24 dikali x pangkat 4 dan seterusnya. Lalu setelah itu kita sederhanakan, maka kita peroleh 2 ditambah 3x ditambah 3x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 4 dan seterusnya. Nah, dari sini kita sudah memperoleh hasil dari soal, yaitu mencari deret Maclaurin. Nah, untuk cara keduanya, kita dapat menyederhanakan fungsi tersebut dengan cara kita mengeluarkan 2 ditambah X. Kenapa sih kita harus mengeluarkan itu? Karena deret Maclaurin dari 1 per 1 dikurang X ini, jika kita deretkan, maka diperoleh 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 dan seterusnya. Jadi karena kita udah ketahui nih nilainya ini, kita tinggal mengalikan dengan 2 ditambah X. Nah, coba kita kalikan 2 dikali 1, dapatnya 2. 2 dikali X, dapatnya 2X. Lalu 2 dikali X kuadrat, dapatnya 2X kuadrat. Lalu 2 dikali X pangkat 3, didapat 2X pangkat 3, dan seterusnya. Lalu kita kalikan lagi, X dikali 1 dapatnya X, X kali X sama dengan X kuadrat, X kali X kuadrat sama dengan X pangkat 3, dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan, kita peroleh 2 ditambah 3X ditambah 3X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, hasil akhirnya juga sama dengan cara yang pertama, tapi lebih mudah. Nah, untuk cara ketiga, kita sama dengan cara pertama, kita menggunakan hasil dari ini, dari nilai 1 per 1 dikurang X. Dengan cara kita ubah bentuk dari 2 ditambah X per 1 kurang X menjadi X dikurang 1 ditambah 3 per 1 dikurang X. Diperoleh menjadi X kurang 1 per 1 dikurang X ditambah 3 per 1 kurang X. Nah, sehingga kita bisa memperoleh X kurang 1 per 1 kurang X itu kita peroleh minus 1, baru kita tambah dengan 3 dikali 1 per 1 kurang X. Nah, di mana 1 per 1 kurang X ini kita sudah mengetahui hasil deret Maclaurin-nya, yaitu 1 ditambah X tambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 dan seterusnya. Lalu kita hanya tinggal mengalihkan. Minus 1 ditambah 3 dikali 1 ditambah X tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, setelah kita mengalihkannya, nah kita peroleh nilainya menjadi 2 ditambah 3X. Ini 2 ditambah 3X tambah 3X pangkat 2 tambah 3X pangkat 3 tambah dan seterusnya. Nah, dari 3 cara tersebut kita memperoleh hasil yang sama, yaitu 2 ditambah 3X tambah 3X kuadrat tambah 3X pangkat 3.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya di sini saya Dinita Mubianti akan membahas terkait deret Maclaurin terpotong. Nah, sebelumnya rekan saya sudah membahas bagaimana sih deret Taylor terpotong. Nah, di sini saya ingin melanjutkan. Nah, yang dikatakan deret Maclaurin terpotong itu adalah deret yang dengan deret Taylor terpotongnya di sekitar x menuju 0 sama dengan 0. Atau dengan kata lain, deret Maclaurin terpotong disebut juga dengan deret Taylor yang dibatasi. Nah, kenapa dibatasi? Ya tadi, karena x menuju 0-nya itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal daripada deret Maclaurin terpotong. Nah, soal yang pertama ini, hitunglah hampiran nilai cos 0,2 sudut dinyatakan dalam radian dengan deret Maclaurin sampai suku orde ke n sama dengan 6. Nah, di sini penyelesaiannya turunan fungsi cos x sampai orde ke 6 yaitu, nah berarti sampai orde ke 6 itu kita cari turunannya. Jadi sehingga turunan orde ke-6-nya itu berapa daripada fx-nya. Nah, di sini dia menggunakan cos x. Nah, makanya fungsinya itu ada fx sama dengan cos x, di mana f aksen x-nya itu sama dengan min sin x. F aksen x itu merupakan turunan pertamanya. Nah, selanjutnya f double aksen x itu sama dengan min cos x, di mana turunan daripada turunan kedua itu adalah min cos x. Selanjutnya turunan ketiga f triple aksen x sama dengan sin x, di mana itu merupakan turunan daripada turunan ketiga sebelumnya. Nah, selanjutnya turunan keempatnya itu sama dengan cos x. Turunan kelimanya itu sama dengan min sin x, dan turunan keenamnya itu adalah min cos x. Nah, deret Maclaurin terpotong tadi sudah dikatakan sampai orde ke-6 dari cos x adalah, nah kita sama saja dengan deret Taylor terpotong sebelumnya. Nah, kita juga menggunakan rumus yang sama. Namun di sini kita menggunakan cos x-nya itu adalah 0 karena deret Maclaurin itu adalah x menuju 0 sama dengan 0. Nah, sehingga cos 0 sama dengan cos 0 ditambah min sin 0 per 1 faktorial dikali dengan x dikurang 0 ditambah dengan min cos 0 per 2 faktorial dikali dengan x kurang 0 pangkat 2 ditambah dengan sin 0 dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan x kurang 0 pangkat 3 ditambah dengan cos 0 dibagi dengan 4 faktorial dikali dengan x kurang 0 pangkat 4 ditambah dengan min sin 0 dibagi dengan 5 faktorial dikali dengan x dikurang 0 pangkat 5 ditambah dengan min cos 0 per 6 faktorial dikali dengan x dikurang 0 pangkat 6 ditambah dengan R6X. Nah, R6X itu didapat karena dari soal itu menyatakan bahwa suku orde ke n-nya sama dengan 6. Jadi, dari turunan pertama hingga turunan ke-6 itu kita masukkan. Jadi, tadi kita udah menemukan fungsinya cos x, terus turunan pertamanya min sin x, turunan keduanya min cos x, turunan ketiganya sin x, turunan keempatnya cos x, turunan kelimanya min sin x, dan turunan keenamnya min cos x. Nah, jadi setelah kita masukkan, maka kita dapatlah dengan R6x sama dengan cos per 7 faktorial dikali dengan x dikurang 0 pangkat 7 C. C itu merupakan konstanta. Nah, di mana C itu lebih dari 0 dan kurang dari X. Nah, cos X sama dengan 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial ditambah dengan X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah dengan X pangkat 6 per 6 faktorial ditambah dengan R6 cos C. Jadi kita belum tahu nih konstantanya berapa.
Nah, sehingga tadi udah dari soal kita juga udah tahu bahwa cos-nya itu 0,2. Nah, sehingga cos 0,2 itu sama dengan 1 dikurang 0,2 pangkat 2 per 2 ditambah dengan 0,2 pangkat 4 per 24 ditambah dengan 0,2 pangkat 6 per 720. Nah, kita dapat hasilnya bahwa 0,9800667. Nah, yang diambil hanya sampai 7 angka di belakang koma saja. Nah, itu saja pembahasan dari saya terkait deret Maclaurin terpotong yang disertai dengan contoh soalnya. Saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya, terima kasih. Jelaskan mengenai kapan deret Taylor dikatakan deret Maclaurin. Nah, ada 3 poin yang membedakan atau yang dapat kita ketahui kapan kita menggunakan deret Taylor, kapan kita menggunakan deret Maclaurin. Yang pertama, deret Taylor merupakan bentuk presentatif dari fungsi. Dalam hal ini, deret tersebut merupakan jumlah tak hingga dari suku pada deret. Untuk menghitungnya, digunakan dengan prinsip turunan pada sebuah titik. Lalu, kalau deret Maclaurin digunakan bila pada deret Taylor tersebut berpusat pada titik 0. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya deret Maclaurin adalah bagian deret Taylor. Dengan kata lain, deret Taylor yang berpusat di 0 disebut dengan deret Maclaurin. Nah, poin ketiganya, jika sebuah X sama dengan 0 atau deret Taylor dengan X di sekitar 0 atau X sama dengan 0, maka deret yang diperoleh disebut deret Maclaurin. Jadi deret Maclaurin merupakan kasus khusus dari deret Taylor dengan fungsi yang diekspansi di sekitar X sama dengan 0. Nah, cara mudah memahaminya, jika kita menemukan soal di mana ditentukan X sama dengan 3 atau lain sebagainya, dan tidak sama dengan 0, maka kita menggunakan deret Taylor. Namun, jika ditemukan soal di mana X0-nya sama dengan 0, maka kita menggunakan rumus deret Maclaurin. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.